Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Kami Ya, jadi di sini kita bakal sosialisasi tentang Pancasila. Ini dari sini ya, kenalin. Perkenalkan, nama saya Ayu. Perkenalkan, nama aku Debrina dari Fakultas Dari Fakultas Hukum. Lagi nama aku Malika dari Fakultas Hukum. Halo semuanya, kenalin nama aku Widya dari Fakultas Hukum. Aku mengenalkan namanya ya. Dari Fakultas Hukum juga. Halo semua, perkenalkan nama saya Sultan Maulana Yusuf dari Fakultas Hukum. Halo semuanya, saya Fakultas IPA dari Fakultas Hukum. Halo, saya Tio Darmo. Siapa tuh? Nama saya Tio Darmawan Ismail dari Fakultas Hukum. Abang-abang mana? Udah kenal ya, udah kenal sama abang yang di foto. Ada Bang 14 bagaimana? Berisi. Itu perhatiannya ya. Waktunya sebentar, mungkin kalian udah ada yang tahu tapi kita ingin memperkenalkan lagi sebentar ya. Kelompok kita akan menjelaskan Unisba seperti apa. Kalau teman-teman tidak tahu, teman-teman aku ingin menjelaskan Unisba. Kalian tahu gak Unisba? Kalian tahu Unisba itu dari mana? Tahu gak? Maksudnya kayak kalian tahu gak tentang Unisba itu apa? Dari mama. Dari Taman Sari. Dari bawah saya aja bro. Dari Tio. Ini kan terkait jelasin ya tentang Big Trauma. Ya, jadi Universitas Islam Bandung sebuah perguruan tinggi swasta terbuka di Indonesia yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan pendidikan akademik. Islam dalam bentuk status Terakreditasi. si mujahid, mustajid dan mujahid. Nah di sini misi Unisba itu misinya menjadi perguruan tinggi Islam Bandung yang mandiri, maju dan bermuara di Asia. 2000 saya Yang misinya adalah menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan sumber daya manusia beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, serta mengelola perguruan tinggi dengan tata kelola yang baik dan bernilai Islam. Sekarang kakak ini tuh mau menjelaskan, bukan menjelaskan kayak mas kalian gimana sih rasanya udah di
Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih, Bang? Tanya Kakak Sultan gimana rasanya? Yang menurut saya Saya pengennya gitu, dia pengen tahu tentang gimana sih? Boleh kalian nanya kalau sama yang saya. secara Indonesia gimana di dalam fakultas hukum Rasanya itu kata aku seru, terus yang lain sih gak terlalu maksudnya juga terlalu banyak Dosennya baik-baik kakak. kalau kamu sendiri baik ya, kita ada tujuh baik sih. Ada dosen killer kakak. Ya ada sih. Standarnya di mana kak? Kayak Kan ada yang nanya nih perempuan. Iya, ada yang nanya nih. Kalau misalnya ini ada cewek bisa berarti ngapain dulu itu? Boleh. Tulis baru wajib harus dulu apa? Di batu kan wajib berkerudung ya, iya jadi kan. paling memang. Kalau kampus doang, kalau di luar ya bebas. Aku ini jawab terakhir juga ya. Kalau misalnya nonton Korea itu masih boleh nggak pakai kerudung, tapi kalau yang di Bangsa itu wajib banget pakai kerudung. angkatan 25 itu aja pakai kerudung. Terima kasih dulu. Yang udah ada lagi nggak? Jadi masih ada tiga tentang seputar Unisba, kalau kalian tahu. Nah, Akademi Unisba juga unggul tahu. Bulan kemarin Unisba di Fakultas Hukum dapat juara 1 implementasi kerjasama antar luar negeri. Jadi dapat sertifikat juara 1 kerjasama antar luar negeri. Kalau ada Itu lomba. Kalian pasti belum kepikiran ya masuk Unisba. Maksudnya ke swasta. PTN. Tahu kan? Unisba juga berakreditasi belum tahu. Semua kan ada 4 prodi nih. Keahlian, ilmu hukum, Manajemen. magister ilmu hukum itu unggul semua, dan ilmu hukumnya S1 ilmu hukum itu unggul. Yang berbeda. Kalau nggak kita masuk ke materi, masuk itu ke materi ya. Coba ada yang nanya dong. Apa? Itu kan kalau definisinya itu karya siapa pada tahun 2033 harus 2033. Karena Unisba mau dia pengen ini di 2023 itu menjadi universitas yang bukaan gitu. Karena sekarang itu Unisba udah bekerja sama dari luar negeri. Nah, tahu nggak Unisba lahir atau berdiri pada tahun berapa? Tahu nggak, ada yang tahu nggak? Nah, Unisba itu berdiri pada tahun 1958. Nah, tua banget kan, berarti udah. Nah, Unisba itu universitas tertua di Indonesia dan universitas Islam pertama tertua di Indonesia. Unisba juga banyak mengikuti perlombaan loh, teman-teman. Ya banyak juga. Ada yang mau ditanyakan? Unisba ada ini tahu, ada lagu-lagunya. Siapa yang suka dengerin musik? Dengerin musik. Nah, ini dengerin ya, jingle Unisba. Let's go. Unisba
Tenang guys, Unista tidak Islam semua, tapi ke bawah Islam. Nah, ada yang mau tahu nggak organisasinya ada? Nah, kalau organisasinya, kan namanya nah, pokoknya ada Asma yang tertarik buat lagu bisa masuk Asma yang bisa nyanyi. ya bisa nyanyi atau bisa punya bakat musik bisa masuk ke Asma. Terus ada Mahkota Pancasila juga bulan kemarin mendapatkan lomba loh. Kalau kalian kepo dengan Unisba bisa cek IG-nya, namanya Universitas Islam Bandung. Kalau yang suka joget kok. Bisa masuk ke Asma aja. Oh bisa. Bisa. Masuk aja ke Asma. Yaudah kalau ada kelulusan itu harus terpapar pada itu seperti apa? Nah, ada nih yang namanya pesantren. Yang pertama, alurnya itu PT Akti, tes PT Akti. Terus yang kedua, di semester 2 baru ke pesantren. Nah, di Unisba nggak ada hafalan kayak terlalu berat banget kok. Paling kayak channel sana kita PT Akti aja kayak. Jadi kita kan di Quran. Jadi kan kita tuh di awal kita ada tes ya, tes Quran gitu. Nah nanti kita dikelompokin dari yang bisa banget baca Quran sama yang enggak. Nah nanti itu deh si namanya mentoring kan kalau kita ya. Nah mentoring ini tuh berjalan 1 semester. Baru nanti semester 2 kita ada pesantren. Nah pesantrennya di Ciprial. Kalau pesantren itu kan ya jujur kayaknya karena kita masih semester 1 ya. Nah kayaknya sesuai yang tahun kemarin kayak isinya materi doang. Jadi kita cuma nginep di kampus kedua kita. Terus kita dikasih materi selama 5 hari. Dan juga belajar magic kok di sana. Biasanya ini jingle polisi Pak. Iya, ada pepatah. Kalau misalnya ada yang dipikirin di otak, ditanyakan aja karena itu pertanyaan itu biar meluas perkembangan kita dan melatih public speaking kita. Yang sering bertanya kita akan dapat dari kakak-kakak akan mendapatkan hadiahnya. Aku mau nanya Kak. Oh, Ini ada yang bertanya, ada beasiswa apa aja? Nah di Unisba ada beasiswa Tabligh Quran dan ada beasiswa prestasi dan banyak lagi.
layanan online itu juga di layanan kemahasiswaan dibagiin kayak link pendaftaran prestasi, kayak diajak ayo yang punya prestasi masuk beasiswa. Ada yang mau ditanya lagi? Ini cuma mau saja tadi. Banyak kalau ini tadi kacung sama Tapi kalau misalnya di semester 5 boleh kok nggak? Kalau semester 3 misalnya inisiatif iya, mau tanya apa? Kalau itu kayaknya di semester 5 deh. Tapi disaranin atau kayaknya pasti kami pada diskusinya, tapi ada juga yang misalnya kan kita punya dosen wali nih, kamu bisa nanya ke dosen walinya info magang yang udah mau sampai ya kalau tanya sama dosen wali itu kan ada kualitas itu yang bilang biasa sih bilang oh aneh sama tadi oh yang tentang magang nggak ada sama-sama amannya kalau perusahaan paling kalau di fakultas hukumnya itu langsung ke mahkamah liga itu langsung ke pengadilan kalau kan mau yang dari fakultas hukum biasanya ambilnya di mana? Biasanya banyak jadi pengacara. Nah, saya bagus tuh. Tapi fakultas hukum bisa nih banyak yang ngomong ih fakultas hukum kok kebanyakan jadi pengacara sih. Padahal aku bisa sih jadi pengacara. Tapi di fakultas hukum juga luas loh, bisa masuk apa aja, bisa masuk ke notaris, jadi jaksa, jadi hakim, bisa juga jadi apa ya? Ya, hukum, yang legal grafik itu peneliti bisa. jadi pendahara bisa apa? Dan ada yang kebanyakan jadi penjahat. Oh jangan, kenapa kamu? Jadi penjabat juga bisa loh DPR. Bisa, wah. Ini yang pernah ke DPR. Ada yang minat jadi presiden atau DPR? Nanti Sebelahnya ada DPR. Ya, jadi DPR yang juga Oh iya benar, DPR itu udah mungkin tanya lagi yang mau nanya kayak mau jadi apa nanti? Oh, karena ini pertanyaannya gini, mau jadi apa katanya masuk ke fakultas hukum? Aku tertarik dengan dunia politik, aku tertarik dengan politik di Indonesia, kayak hukum di Indonesia. lagi lah, suka dulu dia. Dan cita-citaku insya Allah Itu suka jadi hakim ya, doain. pengen aja hakim. Oke, silakan dijumpain aja. Berarti nggak mau jahat. Tadi ini kan upaya apa itu balik.
Perhatiin ya guys materinya. Siap. Siap. Kemudian tanya dulu. Siap. Kalian sukanya mata pelajaran apa? Matematika. Matematika. Ekonomi, sosio, ekosos. Mau nih. Itu nggak pahamnya ke mana? Ke ya maaf ya. Apa sih Pancasila? Sebagai ide negara itu apa kalian? Yuk kita tantangan kita belajar. Yang apa? Selamat hidup. Suaranya besar ya, hujan. Baik, mulai dari pemahaman saya, ideologi negara, Pancasila sebagai ideologi negara adalah mengedepankan moral Pancasila sebagai dasar dari pengabdian kebebasan. Maka DPR mau mengambil keputusan membuat baru berbagai moral berdasarkan dari Pancasila. Kalau misalkan melanggar Pancasila, dari melanggar ideologi negara. Pancasila sebagai aman. Orang semua minuman ada aja. Kita tidak keluar. Anak yang belakang, ke belakang. Oh, anak. Tapi banyak kalau punya mungkin bersihin. Oh, iya, saya kenal. Saya kenal. Yang mana? Udah 27 menit. Nama kita sama. Dia juga ada.
Kemudian itu ada nilai instrumental ya. Dan yang kedua ada nilai instrumental itu apa? Instrumental itu apa sih? Nilai instrumental itu adalah penyabaran nilai instrumental itu dalam bentuk aturan dan sistem berusaha. Ada apa kan? Yang pertama itu ada undang-undang dasar. Sebagai hukum tertinggi dalam implementasi sila dalam undang-undang suatu pemerintahan dan satuan negara. Untuk itu ada perundang-undangan. Itu segala aturan seperti undang-undang yang dibuat berdasarkan Pancasila. Yang ketiga itu ada sistem pemerintahan. Nah, ini itu harus demokrasi sebagai perangkat itu terus yang keempat itu terakhir ini partisipasi caranya menerapkan nilai-nilai yang ini. Oke, selanjutnya ada praktis. Yang pertama, saling menghormati antara agama. Jadi kita itu nggak boleh beda-bedain lah agama Islam, Kristen dan lain-lain. Nggak boleh kita itu saling mencintai. Terus yang kedua, menolong sesama, tidak milih-milih. Jadi kita itu nggak boleh lah milih-milih kayak si itu nggak baik sama saya nggak akan tolong dia. Terus lanjut menjaga persatuan lingkungan sekolah dan masyarakat. Jadi kita tuh nggak harus di rumah aja menjaga keselamatan keluarga gitu. Kita juga harus menjaga di lingkungan sekolah dan masyarakat. Tidak menjelek-jelekan atau memaksakan kepercayaan kepada teman-teman yang berbeda keyakinan. Jadi kalau misalkannya kita agamanya Islam, teman kalian agamanya misal Kristen gitu, kamu harus masuk golongan saya, nggak boleh kayak gitu. Jadi kita tuh harus menghargai lah gitu. Dan juga membantu teman kesulitan belajar atau kesulitan membawa barang tanpa melihat latar belakang. Nah ini juga penting. Jadi kita itu menolong tuh kasih apa aja lah tanpa melihat latar belakang kayak si atau si ini menengah gitu. Jangan kalau kita melihat membantu ya udah saya hanya membawakan barang atau membantu dalam mengerjakan tugas. Selanjutnya menghindari membuat konflik dan bersama semua teman-teman. Jadi poin terakhir itu menghindari membuat kelompok. Jadi kita dibahas oleh circle-circlean lah kalau bisa ya. Kayak di belakang, di depan, di tengah nggak boleh lah. Kita harus nyatu lah, gitu solid gitu kan. Apalagi namanya kedepannya bakal apa namanya tuh ada yang lulus yang kita impikan, amin gitu. Ada yang mau ke tentara, terus katanya ada yang kesulitan gitu.
wah gimana situasi ini apa kan nolonginya jangan gitu, kita harus ya solid lah gitu ya sempurna gitu mungkin Nah, selanjutnya kan nilai moral ya. Ada yang tahu nilai moral Pancasila kan? Jelasin ya. Nilai moral Pancasila adalah pedoman sikap dan perilaku yang bersumber dari setiap sila Pancasila untuk membentuk manusia Indonesia yang berakhlak baik. Nah, sila pertama itu kan toleransi. Ada yang tahu contohnya kayak gimana? Yang sila kedua kayak gimana? Nah, contohnya kayak menurut kita bersikap yang sejauhi dan tidak semena-mena ya. Sila ketiga ada disiplin. Nah, disiplin kayak contohnya menekankan pentingnya persatuan dan cinta tanah air. Sila keempat kejujuran. Contohnya kayak mengajarkan musyawarah serta menghormati pendapat orang lain. Yang kelima tanggung jawab. Contohnya menekankan keadilan, gotong royong dan kepedulian sosial. teman-teman jadi Pancasila itu punya nilai-nilai penting ya buat kehidupan kita, kayak itu dari berkeluarga, kita bermasyarakat. Pancasila memiliki peran penting. Kita contohnya menghormati orang tua, membantu orang tua. Itu salah satu nilai-nilai Pancasila. Saat kita bermusyawarah dan bekerja sama dengan keluarga juga, itu kita udah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Teman-teman, dari aspek kehidupan masyarakat, dalam kehidupan masyarakat nilai Pancasila menunjukkan rasa kepedulian dan kebersamaan. Teman-teman, apakah sudah merasa bermasyarakat teman-teman? Gimana sih cara mengimplementasikan cara bermasyarakat dengan nilai Pancasila itu? Selanjutnya ada aspek kebangsaan dan kewarganegaraan. Nah, Pancasila menjadi dasar dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Contohnya nih, kita kan sebagai warga negara, warga negaranya harus wajib dan taat dalam menjalankan peraturan di Indonesia ini. Ada yang tahu nggak peraturan di Indonesia apa aja? Tuh, itu masuk ke aspek selanjutnya nanti ya. Kalau aspek ini, contohnya apa? Betul, bergotong royong. Jadi kita saling membantu warga negara. Dan kita juga sebagai warga negara mempunyai hak asasi manusia dan hak berwarga negara. Selanjutnya, nah, aspek kehidupan ekonomi. Pancasila mengajarkan kejujuran dan keadilan dan kesejahteraan dalam kegiatan ekonomi. Nah, contohnya ini yang tadi aku jelasin, Indonesia itu di Pancasila menolak kayak korupsi itu. Jadi biar ekonomi Indonesia berjalan dengan adil dan dengan sejahtera. Jadi Pancasila ini di dalam undang-undang menolak keras tidak keadilannya ekonomi. Contohnya korupsi, kan di sini kan banyak tuh kasus korupsi seperti korupsi yang lagi viral itu korupsi minyak kan minyak itu. Nah, dan ada korupsi emas, tambang emas. Nah, itu jadi
Jadi di Pancasila harus apa itu namanya kayak harus sejahtera, jangan ada yang kayak korupsi gitu. Korupsi juga banyak loh, bukan di masyarakat, bukan di pejabat aja. Sama kecil nih, sama orang tua, sama orang tua kecil di sini banyak nih, di sini banyak sama orang tua. Ibu mau beli buku, disuruh bayar 200.000. Padahal bayarnya 100.000. Nah itu contoh korupsi. Jadi yang di sini yang pernah bohong kayak gitu, jangan ya. Selanjutnya, materinya udah selesai. Apakah teman-teman semuanya mengerti atau ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan? Nah, apakah ada pertanyaan nih? Saya yang bisa jawab. Kita menganggap Pancasila sebagai peringatan Pancasila sebagai negara misalkan persatuan Indonesia kita tidak bersatu sebagai masyarakat royong atau diskusi sesama atau misalkan mengambil keputusan tanpa berdiskusi atau tanpa bermusyawarah atau bisa dikerjakan. Tidak termasuk golongan ini, karena kalau misalnya kita atau apa itu kan hak kita sendiri. Jadi kita sendiri juga ada alasan kan kenapa nggak mulai diskusi atau nggak bergotong royong. Itu kan bisa termasuknya itu ke masyarakat. Misalnya bisa di masyarakatnya bisa diatasi kepada ketua desa atau kepala desanya atau RT RW-nya. Kalau misal kamu punya masalah nih, kamu diselesainya sama ketua RT. Jadi nggak langsung bicara apa-apa bicara enggak. Itu ada peraturan undang-undangnya. Jadi kan kalau misalkan secara tidak langsung DPR dan bisa dipenjara karena melanggar karena kan kemarin apa ini tapi tidak mengajak masyarakat untuk berdiskusi sesuai dengan apa ini nggak bisa. Dengar ya, ini teman kita ada yang bertanya, kenapa sih DPR kan kalau diskusi mau bikin undang-undang, tapi tidak mengajak DPR? Nih, siapa namanya? Jersi bertanya, kenapa sih DPR, Dewan DPR nggak mengajak masyarakat untuk mendiskusikan KUHP terbaru itu? Sebenarnya sih ada ya, tapi nggak tahu peraturannya kalau DPR gimana. Soalnya buku itu artinya kan harus DPR itu menjalankan kayak berdiskusi dengan masyarakat, kayak tahu jalan dulu kan DPR banyak. Jadi alurnya kayak gini. Sebelum peraturan undang-undang anggota dewan itu kayak tanyakan dulu ke bupati, gubernur, tanyakan dulu dia itu maksudnya gimana. Baru setelah pendapat itu tadi didapat, baru kalau DPR mengesahkan peraturan itu. Aslinya kayak gitu, tapi kan di Indonesia banyak yang nggak tahu itu apa.
yang bisa menjawab Boleh pulang. kasih hadiah kepada kalian. Mau nggak? Ini pertanyaannya. Nih, dengarin baik-baiknya pertanyaannya. Yang pertama, gimana? Bagaimana pendapat teman-teman sebagai siswa pentingnya untuk belajar Pancasila sih? Sok yang udah boleh pulang. Gimana nih pendapat teman-teman pentingnya belajar Pancasila sebagai siswa? Yang pertama dan menunjukkan bahwa Pancasila sebagai agar ideologi kita ini Pancasila itu tak merupakan ideologi dan tidak lagi bahwa Pancasila sebagai pedoman itu artinya pada Pancasila itu bermanfaat buat kehidupan sehari-hari dan menjadi pelajar yang baik dan itulah alasan kenapa kita wajib untuk belajar dan nanti hanya kenal sehari-hari terutama apalagi kita sebagai siswa atau sebagai zaman sekarang yang belajar Pancasila jadi kita melakukan. Dengerin baik-baik ya, pertanyaan kedua. Bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara? Implementasi ya penerapan atau penjelasan siapa yang mau jawab? Hari ini sampai mau penjelasan diulangi lagi ya pertanyaannya, bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara? Siapa yang bisa jawab? Ya, salah satu contohnya adalah dengan semua masyarakat. Pertama ini mulai sama, terus lanjut ke bernegara. Kayaknya apa? Salah satu di ini dalam karena Sama lagi banyak loh. relasi relasi dan juga menghargai apa Oke, betul. Tepuk tangannya. ibu Cil dia melatih dia sama pacarnya. Tapi ya, Ini tes bikin dulu ya teman-teman. Terakhir ada pertanyaan dari kakak-kakak. Oke? Jadi kalau misalkan kita mau hidup, kalian harus ke dalam hidung. Iya, itu kakaknya ya.
Tapi lihat di mana Jangan fokus ikuti kata orangnya. Jangan tergocek. Yo, dengar perkataan aku ya. Yang ini baru pemanasan ya. Telinga. Ayo tahu ini. Turunin. Kepala. Terus. Udah mulai fokus ya, ini dipercepat ya, percepat. Pundak. Lutut. Mulai lagi ya. Hidung, mulut, telinga, kepala. Pelan-pelan nih. Kaki. Dua, tiga, mulai. Ulang telinga mata. Kawain dulu tangannya. Hidung. Kepala. Pundak. Lutut. Kepala. Pundak. Lutut. ini benar. Siapa kota? Siapa kota? Semua ke depan. Pundak. Kepala. Hidung. Mulut. Telinga. Pundak. Lutut. Kepala. Pundak. Telinga. Hidung. Hidung mata telinga. Dengerin suara aku ya. Mulai ya. Hidung, mata, mulut. Akal jalan. Oh, mahal na. Pundak, lutut, telinga, kaki.
Sampai 5 orang. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Ikut lutut kondak. Jasi suruh nyanyi dulu Toma. Pari, nyanyi Toma. Oh iya. Jasi nyanyi. Oke teman-teman, pertanyaannya kan dari kami kurang satu nih. Selesai perjanjian akan menanyakan lagi, siapa yang menjawab dapat hadiah dari Karyo. Nah ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Bagaimana wujud partisipasi siswa mewujudkan membangun nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila? Saya ulangi, bagaimana wujud partisipasi siswa mewujudkan membangun nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila? Jadi caranya siswa membangun nasional di lingkungan sekolah gitu sih. Wujud partisipasi. Partisipasi. Iya, partisipasi kayak gimana sih biar partisipasi kayak saran-saran ada peran-peran siswa agar membangun nilai-nilai Pancasila tersebut yang kami jelaskan. Jadi yang pertama mungkin siswanya bisa apa kayak apel gitu, datang apel.
yang kedua mengerjakan tugas dengan benar kayak gitu, jujur kayak gitu. Terus itu kayak diskusi kayak gitu. Jadi kalau misalnya mengerjakan tugas kita ada di musyawarah, ada di barang kayak gitu. Terus kalau misalnya kalau bilang masih kalau bisa menggunakan hak suara gitu yang baik. Terus itu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sama ketuhanan juga di lingkungan sekolah. Jadi dengan kita menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan juga ketuhanan, ya otomatis bisa itu Indonesia nasionalisme dan patriotisme dari tiap siswa. Tadi pertanyaan tadi, siswa-siswa teman-teman jangan lupa ya diterapkan di dunia persekolahan atau di lingkungan masyarakat ini. Jangan lupa ya diterapkan. Nah, tadi aku lihat kan sesuai janjiku, yang siswa yang paling aktif dapat hadiah. Apa? Nih, ada dua. Terima kasih ya, Bang. Abang dah. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan, banyak kurangnya. Udah mengganggu waktu kalian juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.